Sumpah enak juga tempatnya Mon ya. Parah gila. Ini apa namanya? Ruang kopi. Gimana Gue baru tahu sih nih. Lu baru tahu kan? Ini ada di PLN nih. PLN Pusat. Pusat. Kantor PLN Pusat ya? Di jalan apa sih? Asik. Kalau nggak salah Sunan Ampel deh nih. Sunan Ampel apaan? Sejarah anjing, lu masa nggak belajar sejarah lu? Nggak tahu. Gua gede-gede di Manchester, bro. Goblok. Apaan? Sunan Ampel apaan? Ya pahlawan lah. Nah, lu juga nggak tahu. Iya. Tapi nggak sempat. Gua seneng banget tempat ini. Enak. Tempatnya Ini baru luas. luarnya dan ya mungkin kita bakal nobar di sini kali ya. Mungkin. Cuma kita coba lihat, aja sekali-sekali. Cuma maksud gue seneng nih lihat suasananya. Gue suka nih Ada batu, ada masalah tinggal lempar. Iya, Nah, maksud gue tuh tempatnya tuh enak, cozy ya, maksudnya untuk nongkrong. Tadi juga rata-rata anak-anak muda ya, bening-bening. Oh, bapak soalnya. Saya bapak-bapak. Tapi untuk bapak-bapak juga enak. Di bawah juga ada tempat untuk ngopi-ngopi santai kan. Ini di lantai 2-nya ya. Kalau serangan jantung dekat rumah sakit. Deket, rumah sakit deket. Ada rumah sakit Pertamina. Deket. Jadi kalau lu butuh misalnya mati lampu nggak mungkin, langsung PLN di depannya kan. Jadi nggak mungkin mati lampu ya. Aman. Nah, kita ini lagi di tempat kopi, Ini apaan ruang nih, kopi. Oh, ini dia. Nah, ownernya ini dia juga punya produk namanya Stetes. Ini Mon, cocok buat model-model kayak lu. Manis alami 0 kalori. Yoi. Maksud lu apaan anjing? Lu kan kita takutnya dengan ukuran berat badan kayak gini, Mon. Diabetes tuh, Mon. Sorry, Mon. Waduh, itu artinya kok gini dulu. Enggak, cuman maksudnya ini produknya oke banget. Karena dia ini pemanis. Ini ya? Ibaratnya. Berarti ini ya? Bukan, Mon, jangan jadi vape. Jadi jatuhnya ini kalau lu misalnya minum kayak es teh manis atau ngopi, masih pakai gula. Kalau lu pakai gula yang normal itu sebenarnya satu tetes, bener-bener literally satu tetes lu tetesin. Itu udah sama aja kayak 10 gram gula, ya ibaratnya 1 Mohon maaf nih, Bapak dibayar ya? Kayak lancar banget ya? Namanya product placement, Mon. Jadi kalau menurut gua ini bagus dan ini jauh lebih sehat daripada kalau lu pakai gula. Ini kalau orang-orang yang lu pengen jadi replacement untuk gula, menurut gua Stetes ini gua ada ide. satu yang bagus. Gimana kalau episode ini kita bahas ini aja? Jangan. Nanti lain konteksnya. Bapak kayaknya menguasai banget nih. Ya saya menguasai karena gue jujur gue nggak akan mau maksudnya mempromosikan atau nge-endorse sebuah produk kalau menurut gue sendiri nggak pakai dan gue pribadi pakai ini. Jadi this is a good start, man. This is good start. Lu kalau ingat musim lalu badan gue sebesar apa ya? Kan sekarang terlihat lebih kecil kan? Karena di sebelah dia. Nah, lu kalau nggak inget badan gua kecil sekarang gede. Mungkin gua harus pakai ini. Yaudah. Kita bahas Manchester United tapi setelah yang satu ini. Siap. Kembali lagi di Power Salam bersama saya Patrick dan Bobby. Kenapa jadi Bobby? Oh, lu Bobby yang di Medan. Dibenci banyak orang bentar. Ya, gua Raymond Paraeng, guys. Ya, tahu host magang. Seakan-akan udah banyak kenal aja pakai ganti-ganti nama. Apa-apa dong, sekali-sekali dong. Sehat, Bro. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak ketahuan kan. Tuh. Tapi ngomong-ngomong, owner ini ternyata nggak bisa macam-macam juga kita, Mon. Benar. Mon, tapi kayak tadi yang gue ngomong, Mon. Ini bagus buat lu, Mon. Balik lagi ke Bro. Makanya gue bilang nanti episode ini bahas ginian doang. Bahas ini aja, udah. Yang lain. Nggak, tapi ini bener-bener bagus sih, Mon. Lu harus cobain, Mon. Ini bisa nyelamatin kehidupan lu, kesehatan lu, dan jantung lu. Ditambah lagi musim ini belum tentu jantung lu sehat oleh MU. Makanya gue bilang ini bagus untuk dukung itu. Masuk Tiaga. Jadi, gimana nih, Mon? Manchester United yang kemarin kita bahas di episode lalu, semuanya tuh sat jadi kungfu master. Gua nggak tahu ini MU apa bukan. Tiba-tiba balik lagi nih ke setelan pabrik awal. Enggak, awalnya ya kalau kita lihat ya dari kemarin yang kayak kita omongin ya, ini kayak bukan Manchester United. Tapi kita sadar ini Manchester United ketika semua mulai berjatuhan. Yoi. Balik lagi cederanya. Cederanya mulai lagi nih. Kemarin lawan Real Betis. Real Betis ya. Kita kehilangan Yoro. Lu bayang? Arsenal ya, Yoro Arsenal ya. Nonton nggak sih anjing? Oh iya ya, Arsenal Yoro. Iya.
Ini salah satu host. Ya, kenapa lu angkat tangan? Lu kenapa angkat tangan lu? Ini susah nih punya kameramen Arsenal nih. Kenapa lu angkat tangan? Iya. Nggak, kita kehilangan Euro itu fix 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Dia mau... Cedera Rooney itu ya, metatarsal ya? Iya. Metatarsal kan? Iya, Martinez juga. Martinez. Tapi kemarin kan lama ya. Tapi gue ada fakta menarik tentang cedera metatarsal di Liga Inggris ya. Bapak dokter, Pak. Biasanya tuh kalau abis sembuh cedera metatarsal, ulang lagi. Ngegas. Rooney. Oh iya. Enggak, Pak. Jangan nyamain dengan Rooney, Pak. Itu cedera ya kan cedera. Cedera nggak cedera. Udah beberapa kali. Dia Euro aja main dengan cedera, Pak. Ya. itu makhluk lain tuh. Oke. Jadi nggak, cuman maksud gue tuh kayak Euro tuh bikin gue sempat ngedown juga ya pas waktu lihat postingan dia. Baru dibeli. Iya, dan dia posting di rumah sakit, men. Iya. Dia foto, gak penting. Ini ngejatuhin mental fans lu. Terus digoreng lagi kan di luar di media di berita bilang ini anak ringkih. Kalau tilik semua beritanya ya ini cedera paling parahnya dia, metatarsal. Jadi cuman, ya jangan percaya yang Salang aja. Yoi. Karena di sini sumber berita kita kelas. Berat. Lanjut. Sumber berita kita adalah Minpor. Ya. Jadi enggak, maksud gue ya, tapi tahun lalu juga si siapa namanya? Siapa? Wonder Kid-nya kita siapa? Kobe Maino juga kan musim lalu kan cedera pramusim juga. Betul. Dan ya dia comeback strongernya kan. Mudah-mudahan comebacknya juga nggak seperti Maino di bulan November ya. Iya. Agak-agak kelamaan kan gitu. Ya harusnya dengan teknologi sekarang, apalagi fasilitas di MU juga udah oke. Ditambah lagi itu yang tim medisnya tahun lalu juga udah nggak ada di kita masih lagi. Masih ada, Gary Driscoll masih ada, tapi ya itunya kan orang-orangnya penambahannya bagus gitu loh. Visionya ganti. Iya, visionya ganti dan alat-alatnya udah oke. Ya, mudah-mudahan. Lo kalau lihat beberapa kali akun Twitter atau YouTube Manchester United ngepost mereka lagi latihan, comeback mereka dari abis liburan, itu perbedaan jauh dengan musim. Lo lihat aja yang video MU tahun lalu, alat-alat udah pada bagus semua gitu. Ada peningkatan lah dari situ. Terbukti Ineos ya memang benar-benar ngurusin. Punya keinginan untuk mengupgrade lah segala hal ya. Ya itu. Dan kita juga kehilangan Højlund untuk 3 minggu ke depan. Hamstring 3 minggu ke depan. Tapi kalau nggak salah tim medisnya udah bilang ada possibility tanggal 31 mulai Agustus September itu udah bisa main sebenarnya. Tapi gue nggak tahu akan dipaksakan sama Ten Hag atau enggak. Ya, itu kan pas semoga sih enggak. Itu ya. Kan pas 3 minggu, Man. Iya. Gimana sih lu? Awal September ini kan sudah internasional kan. Kalau ini kan masih awal bulan ya. Kalau 31 kan berarti 4 minggu kan dalam 1 bulan, Man. Iya, betul juga ya. Goblok nih dia nih. Susah. Goblok gua. Jangan salahin gua. Enggak, tapi maksudnya kayak Højlund itu kita juga harus kehilangan dia untuk 3 minggu ke depan ini. Cuman gua ada satu berita yang tadi sempat gua baca, yang gue agak sedih juga sih bacanya. Apa tuh? Coming out of seorang Paul Scholes yang mengatakan bahwa Højlund itu sebenarnya nggak pantas untuk jadi number 9-nya Manchester United. Dia itu seharusnya jadi striker pilihan ketiga atau keempat malah. Højlund? Iya, Højlund. Itu Paul Scholes. Okay. Ningpar ketinggalan berita, yes, gua menang. Jadi menurut gua statementnya Paul Scholes itu agak menyakitin juga ya. Bagi gua Højlund juga dia Paul Scholes tuh lebih menekankan kepada ini anak umur 19 tahun dibawa ke Premier League. Belum pantas untuk menggunakan nomor 9 dan dia itu bukan belum pantas, butuh waktu. Memang semua orang yang masuk ke Premier League apalagi dari ya kita tahu Liga Italia. Bukan yang sekeras Liga Inggris lah. Lo bawa bola di kotak penalti masih ada dikasih jarak. Ya intinya nggak sekeras Liga Inggris yang lo nggak bisa lama megang bola. Ya, exactly. Makanya jatuhnya. Jadi emang butuh adaptasi aja sih. Statementnya gue kurang setuju sama Paul Scholes. Gue nggak setuju sama lo. Ribut aja gitu. Sama Scholes. Nggak, cuman maksudnya Scholes itu juga konteks dari pembicaraan dia itu adalah ketika dia ditanyai masalah Zirkzee. Oh iya. Sorry. Episode kemarin kita salah ngomong. Ya. Bukan Zirkzee. Jadi Zirkzee. Jadi Zirkzee ini kalau Belanda, kalau Inggris Zirkzee ini ya, Zirkzee ini bodoh amat, Mon. Kayak gitu penting, coy. Penting ya. Jadi kalau Zirkzee ini itulah konteks daripada pembicaraan dari Paul Scholes tadi itu, bahwa
udah lu punya striker utama lu tuh Højlund yang umur 19 tahun yang seharusnya posisi 3-4 dan lu backup dengan pemain muda lagi dengan yang pengalamannya di Inggris juga belum ada gitu loh. Itu yang mungkin jadi concernnya Paul Scholes. Dan sebenarnya Zirkzee juga bukan goal getter. Nah, dia itu juga posisinya Højlund. Itu. Nah, ini konteksnya Paul Scholes tuh membicarakan itu. Ditambah lagi overall waktu itu pertanyaannya adalah bagaimana menurut Paul Scholes musim ini persiapan Manchester United. Overall salah satu statement yang paling gue suka dari Paul Scholes pada interview itu adalah kekuatan yang terbesar dia tuh adalah goalkeeper menurut seorang Paul Scholes. Bahwa ini goalkeeper khususnya ketika dia menyaksikan pertandingan waktu lawan Liverpool, banyak sekali tembakan-tembakan Liverpool yang sebenarnya bisa diselamatkan oleh kiper biasa-biasa aja. Kelemahan seorang kiper kan ini. Tapi kan manusia nggak ada yang sempurna. Tidak sempurna. Iya. Tidak sempurna, tapi gue bilang sama lu ya, ini legend yang udah ngomong, ya, ini udah seorang Paul Scholes yang ngomong ya, udah Paul Scholes yang ngomong, bukan seorang Patrick Tarigan lagi, tapi Paul Scholes. Paul Scholes memang haters, kita satu klub. Enggak, gue sepakat. Pokoknya dia dengan Ten Hag. Dia udah nggak ada kerjaan, cuy. Iya kasihan cuy, mau pensiun dia katanya musim ini. Orang berharap semua De Gea, ternyata ini Tom Heaton yang diperpanjang. Hilang dah. Nggak ada kerjaan gue. Perasaan tadi itu kucing udah gue jatuhin ya, kok hidup lagi? Ya intinya menurut gue, iya hati-hati. Kucing gue banyak ya di rumah. Kucing lovers nih, Patrick Tarigan. Nah, gue banyak kucing gue ya, gue banyak kucing gue. Jangan men, animal lovers bahaya men. 11-12 sama K-popers. Dia menyelamatkan diri dari Patrick. Terus lanjut. Gue tolong, oke. Ya, gue cukup setuju dengan pernyataan Ten Hag bahwa emang yang dia butuhkan sosok kiper yang bisa ngatur aliran bola, yang bisa nge-build up dari bawah, yang kita nggak bisa ngeliat itu di hampir kiper manapun gitu ya. Kalau lihat musim pertamanya, gue coba ke klub lain gitu kayak Ederson gitu, dia berhasil. Tapi lo lihat somehow striker Inggris bisa antisipasi hal kayak gitu. Nah, sampai hari ini bahkan sampai pramusim kemarin, Onana masih melakukan hal yang sama. Menurut gue itu luar biasa, dia punya skill di situ. Jadi ada plus minusnya kalau menurut gue. Ya oke. Dia kalau dari sisi dia bisa build up play-nya itu oke, itu gue akuin banget lah. Kita juga Manchester United itu nge-support, support permainan. Itu apalagi waktu final FA kemarin kan itu kelihatan banget tuh peran daripada Onana juga. Itu gue akuin, gue akuin. Cuman maksudnya balik lagi mungkin yang konteks yang dibicarakan oleh Paul Scholes pada malam interview itu, dia melihat bahwa itu kayak gol-golnya Liverpool itu kan memang semuanya low shot dan yang dari salah harusnya dia bisa beginilah gitu. Ibaratnya kalau udah near him, yang jaraknya dekat ke dia juga dia kayak balik lagi ke statement gue musim lalu. Gitu. Statement gue musim lalu. Ini orang pantatnya keberatan, men. Jadi susah ngejatuhin diri. Tapi ya itu balik lagi ada plus minus. Ya, kita lihat aja lah. Apakah nanti back United ini bisa cover kekurangan itu gitu loh. Ya balik lagi waktu di Inter Milan juga kan dia dibantu oleh back-backnya yang juga bisa mengantisipasi dan membuka ruang untuk dia untuk build up play-nya kan. Betul. Ya we'll see lah dengan adanya Euro nanti setelah dia kembali. Gua ambil contoh kasus deh. Dulu tim Howard sama kita kurang jago apa, tapi ternyata dia sulit untuk ngelihat ke kiri. Pak. Nah, itu ditutup sama Vidic. Tapi kan tim Howard ada penyakitnya, Pak. Ya, tapi kan dia sukses. Dia kan memang yang suka. Dia sukses di MU. Dia sukses. Dia bukan orang kalau ngomongin tim Howard kiper jelek itu gak mungkin. Itu kiper bagus. Ya, semoga aja di musim ini udah musim kedua Onana, berarti kan ya harusnya teman-temannya udah lebih ya balik lagi kalau kita ngomongin masalah kiper, kita pernah punya Roy Carroll. Ya. Massimo Taibi, Massimo Taibi. Gua nggak masuk ke Massimo kan jarang main ya. Maksudnya Roy Carroll yang literally 2-3 musim bermain untuk MU. Gitu. Di depannya itu cuma terbantu karena ada di depannya itu Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Jadi itu yang mungkin membantu Carroll pada saat itu ya. Dan mudah-mudahan Onana ya kita lihat aja dengan komposisi nanti ya walaupun kita agak terlambat untuk melihat Leny Yoro beraksi. Ya gue pengen banget sih ngeliat Yoro dengan Martinez bermain di belakang dan semoga doa gue musim ini gue nggak minta banyak yang aneh-aneh, gue nggak minta jadi juara Premier League, gue cuma minta Martinez sehat satu musim aja, udah itu aja. Oh ngomong-ngomong yang gol Liverpool yang lo bilang itu sebenarnya juga bukan full kesalahan Onana. Oh enggak. Si Harry Amos telat nutup kan emang dia nggak track back begitu kehilangan bola dari Salah kan. Jadi dan itu penyakit MU dari musim lalu, Mon. Iya, tapi kan mungkin itu akan nggak kejadian kalau back kita Luke Shaw gitu loh. Lebih ada pengalaman lah buat handle
case-case yang kayak gitu. Tahu-tahu yang diturunin tarif Malaysia. Akhirnya lot Malaysia kembali ke bumi. Tapi Hari Amas oke. Hari Amas oke. Hari Amas oke banget. Udah siap itu anak. Oke. Terus kalau menurut lu sekarang? Enggak, gue masih jomblo. Nggak ke situ dong. Belum ya. Apa Mon? Gimana menurut lu transfer United? Ya balik lagi kayak statement gue tadi, yang awalnya mungkin satset, sekarang ini kembali lagi kita ya kita kembali ke setelan pabrik kan karena sebenarnya bukan setelan pabrik sih. Kalau setelan pabrik kita itu kan kita nggak dapat, kita minta harganya dinaikin supaya bisa kita dapat kan. Itu kan setelan pabriknya kita. Kita sekarang ini lebih kepada nggak dapat Ugarte, kita lari ke orang yang lain. Pilihan yang B. Udah ada plan yang kayak ya, udah di episode yang kemarin udah ada plan B-nya. Plan B nggak dapat, plan C. Masalahnya nih, klub-klub lain juga udah, gue juga nggak mau ngelepas pemain gue. Jadi kendala kita itu ya akhirnya dari Ugarte bahkan sampai sekarang ini yang pemain West Ham yang mau Burnley mau mau ditawar apa semuanya. Ini yang gue khawatirkan. Akan menjadi sebuah kendala di transfer kita musim ini. Kendala di transfer sih tetap. Semua klub tahu banget MU nih lagi punya duit banyak. Yes. Lu bayangin aja nih kalau nih sorry ya gua nyontek ya. Enggak apa-apa, nyontek aja. Ugarte itu harga aslinya, harga pasaran 45 juta. Tapi dibikin sama mereka 60 juta. Yep. MU nawar 40 jutaan. Menurut gua make sense. Yes. Ugarte dengan sekarang mereka dapat Joao Neves, ya gue tau lah dia mau bukan cari untung, dia mau balik modal. Mungkin ya gue ngeliat karena dia udah ngeliat prospeknya Joao Neves nggak mungkin nih di bawah 60 juta akhirnya 64 62 gitu dia dapat. Nah dengan dia dapat Joao Neves, kesempatannya Ugarte makin kecil dong karena di sana juga ada siapa defender midfieldernya PSG itu yang dari Portugal, Danilo. Nah, ya dia tahu kapasitas permainan mereka, jadi ada possibility Ugarte itu pasti akan dilepas. Cuman nggak tahu nih, MU masih bertahan 40 juta, dia masih bertahan di 50 ke atas, ya mau nggak mau nyari yang lain karena sekarang banyak defender midfielder yang harganya tuh rata-rata 30 jutaan. Dia lari ke Sanderberg. Itu kalau gue bilang bukan karena lebih ke harganya 30 juta. Salary cap-nya kecil. Lu bayangin aja. Ini yang gue punya contekannya, Mon. Pas banget sama lu. Karena ini salary cap-nya kita untuk saat ini. Ini kita nggak ngomongin masalah harga pembelian lagi ya. Kita ngomongin gajinya per pekannya. Ini kayak Casemiro saat ini yang tertinggi dengan 21,7 M. Ya itu per week-nya 250 rata-rata. Ini yearly salary-nya ya. Disusul sama Rashford 18,6, Sancho 15,5, Mason Mount 15,5, baru Bruno Fernandes 14,9 dan Anthony 12,4. Itu 500 miliar cuy. Yoi. Seminggu. Itu kalau beli buah naga sama goa-goanya itu. Dan lu tahu berapa Euro dan Zirkzee? Zirkzee. Berapa tuh? Euro 7,1 M. Wow. Bayangkan yang tertinggi tadi 21. Ya. Dan Euro itu Euro yang 7,1 dan Zirkzee 6,5 M. Jadi kalau dilihat dari yang data yang gaji per tahunnya ini, yang gue lihat ya memang Manchester United itu nggak cuma memperbaiki dari sisi transfer duit ini kita nggak mau lagi dipermainkan, tapi juga dengan salary ngatur neraca. Kenapa mungkin ya balik lagi ke kenapa dia akhirnya melirik ke Burnley juga? Misalnya lu dapat Ugarte juga nggak mungkin dia dapat angka 20 lagi, nggak akan mungkin kalau di MU. Lu setuju nggak kalau emang Ugarte dipaksain dengan harga segitu? Nggak, karena kalau memang karena jujur aja, we have Maino. Yes. Gue lebih percaya dengan apa yang kita punya juga. Ya walaupun kita cuma punya Casemiro ya menurut gue. Ya istilahnya Casemiro ini udah ada yang bisa lebih bagus lah, nggak usah. Istilahnya gini loh Mon, ibaratnya I would love to have Ugarte, tapi bukan produk yang harus banget gue miliki. Betul. Kalau misalnya dapat, syukur. Itu juga pasti salary cap-nya gede dong dengan harga segitu. Nggak mungkin gaji lu per pekan. Mungkin 10 ke atas lah pasti ya per tahunnya. Jadi menurut gua kalau memang kita masih bisa memfasilitasi musim ini dengan Casemiro, toh kita mumpung juga memang udah harus membayar dia segitu kan, ya udah keep on going. Tapi kalau misalnya memang bisa kita dapatin Ugarte, itu bonus menurut gua. Kalaupun nggak dapat Ugarte, misalnya kita mau dapat pemain-pemain yang lain, why not? Ada opsi Amrabat. Dan masih ada opsi Amrabat, which is gua kasihan banget. Amrabat masih memilih untuk latihan sendiri. Nah itu kasihannya dia di pilihan ketiga. Jadi setelah Sanderberg
dengan pertimbangan salary cap di Burnley itu dia digaji 40.000 berapa tuh ya? Hitung sendiri ya, 40.000 per pekan. Itu dia sama gaji Tom Heaton aja masih tinggian Tom Heaton. Nah, kampretnya nih Ed Woodward dulu ambil si siapa? AWB dari Crystal Palace gaji 15.000, sekarang 95, kan anjing tuh orangnya. Jadi ya pasti orang-orang kayak Sander Berge gini bisa berharap dia masuk ke MU dengan suka hati. Gue yakin 30 juta nggak mungkin segitu. 20-25 bisa dapat. Udah pasti lah. Ibaratnya lu masuk ke Manchester United yang lu tahu. Lo dapat behind your. Kalau ada pemain yang akan bilang gua ini sebuah prestasi. Ya mungkin prestasi bagi dia untuk meningkatkan ke Manchester United. Dan dia bagus loh. Aliran dia bola ke depan tuh di Burnley. Di luar itu semua, maksudnya. Dengan lu ya bukan gue bilang Burnley klub kecil juga ya, bukan mengecilkan, tapi realitinya Manchester United is a bigger club kan gitu. Ada fans Burnley di sini, ada fans Burnley. Berlindo ada ya? Artinya gue kenal tuh di belakang kamera. Indo Brighton. Jadi maksudnya dengan kondisi yang dia pindah ke Manchester United itu kan sebenarnya udah upgrade daripada karirnya. Ya. Tapi bohong kalau di belakang pikiran mereka tuh nggak mikir bahwa gaji gue tuh pasti akan naik. Nah, which is fine juga, ketika lu pindah ke Manchester United wajar-wajar aja gaji lu tuh naik. Problemnya, gaji lu tuh naiknya seberapa? Itu yang kita mau itu yang tapi dengan adanya Ineos pasti nggak akan. Nah itu yang gue yakin. Nggak akan sampai 150 ke atas. Nggak akan sampai kayak dulu-dulu lagi lah ibaratnya. Kalau dulu kan memang ya kayak episode lalu dan sebelum-sebelumnya gue bilang kan bahwa Manchester United itu salah satu daya tariknya kemampuan mereka untuk datangkan pemain. Siapa aja bisa kita datangin karena dikasih gaji sebesar setinggi-tingginya dan dibeli dengan harga semahal-mahalnya. Jadi wajar aja kalau pemain-pemain yang dulu tuh mau aja datang ke MU gitu, walaupun lu nggak main di mana. Nah, kayak balik lagi ke statement gue yang episode yang kemarin, betul-betul gue masih berpikir kenapa sih Yoro, Zirkzee ini mau ke Manchester United dengan catatan kita nggak main Champions League sama sekali. Ya udah ngeliat itu yang tadi gue bilang, udah ngeliat blueprintnya Ten Hag kayak gimana. Gitu kan. Exactly. Jadi selain si Sander Berge itu, pilihan kedua justru bukan jatuh di Amrabat. Sayangnya, dia ngejar Yusuf Fofana. Dan itu pun harganya murah, 30 juta. Gua rasa siapa AS Monaco ya, itu juga bakalan ngelepas dia di harga 20-25 gitu. Dan itu emang pemain-pemain yang emang udah kuat, keeping ball-nya bagus. Ya, gue ngeliat di highlight ya, gue nggak tahu ya dia banyak blunder atau enggak. Tapi seenggaknya itu good catch lah daripada Casemiro yang kalau misalnya balapan karung aja mungkin kalah. Iya. Gitu. Tapi overall sih Mon, kalau misalnya kayak masalah Ugarte ini tadi PSG masih ngotot di angka 50 ke atas ini. Gua rasa sih nggak akan dipaksain. Kecuali sebenarnya ada opsi Mon. Sebenarnya ada opsi. Toh mereka juga melihat Jadon Sancho. Kalau kita bisa kejual. Ya makanya kalau gue bilang kalau misalnya pun kita lepas Jadon untuk Ugarte, menurut gua asal ya harganya Ugarte itu salary-nya itu juga dijaga cap-nya ya. Karena itu akan membantu. Kayak gue bilang Sancho tadi. Sancho tuh 200 Sancho itu tadi urutan ke 250. Urutan ketiga, dia total 15,1 per tahun. Sorry, bukan 500 800 juta. Ya itu. Seminggu. Jadi itu juga menjadi sebuah opsi yang bagus kan. Asal bisa gajinya Ugarte itu di bawah 15 itu. Ya, katakanlah 10 Gue nyesal gak jadi pemain bola. Oke, makanya pakai produk ini mau biar bisa mengurangi berat badan. Tetes ya. Satu titik tetes. Gue kalau udah komitmen kepada sebuah produk, gue komit. Siap. Bingung gue nih. Kan lu juga bagian nanti. Kan kebagian juga. Jadi jatuhnya menurut gue ya itu tadi. Kalau misalnya memang Jadon Sancho memang masih diinginkan oleh PSG, ya udah barter aja. Swap deal aja. Swap deal. Asal bisa kita dapatkan Ugarte dengan mau dia salary di bawah Sancho yang sekarang. I think it's worth it juga karena untuk winger kelihatan kan Ten Hag pengen naikkan nama Diallo. Ya pasti. Rashford juga berubah. Ya, jadi maksud gue tuh saat ini kita agak berlimpah ya untuk di winger-wingernya kita. Emang masalah kita tuh di defense sih sebenarnya. Masalah kita di defense. Kalau kemarin ya kita ngelihat berkaca dengan final Piala FA kemarin, kalau nggak ada Amrabat kelar cuy. Kelar nggak ada Amrabat. Makanya harus ada defender yang emang benar-benar kuat dan larinya kencang. Jadi gue tanya lu, Ugarte atau Amrabat? Gue sih lebih ke Sander Berge ya. Enggak, gue lebih setuju. Iya, bagus itu. Udah tinggi, menang pasti bola atas, badan kuat, menjual. Itu benar Minpor. Sander Berge atau Frankie De Jong?
Iya. Min Schneider mana Min? Min Schneider kapan Min? Gaitan mau. Schneider udah sampai orangnya kayak gua bentukannya. Kagak dibeli-beli cuy. Tapi lo tadi katanya ada mau cerita tentang Frankie De Jong nih. De Jong. Oh, De Jong. Oke. Enggak tahu ya. Dia nyebutnya tadi Frankie De Jong. De Jong. Najong enggak? Ya. Barca sekarang bermasalah salary cap kan. Ya. Udah pasti akan dibuang. Cuman kan nggak tahu siapa yang mau ngambil. Bahkan MU udah ditawarin kan di angka 30. Iya, kalau gue sih ya amit-amit ya. Per pekan, wow. Jual jilat ludah sendiri itu namanya. Gue sih nggak kalau misalnya kita udah ada Maino, udah ada orang ya kita tahu lah. Kalau Maino nggak cedera, semusim dia first line. Bakal naikin si Toby Collier juga, menurut gue itu prospek banget. Mungkin musim ini enggak, tapi seenggaknya beberapa pertandingan boleh lah dicoba. Kalian boleh diving kepada Twitter saya, ya. Sebelum mereka ini semua ribut soal Toby Collier, saya sudah memposting duluan ya. Oke, kita tinggalin dulu ya De Jong. Gue nggak mau lama-lama ngebahas De Jong, sakit hati. Gue sakit hati gue. Pemain belagu itu. Iya. Ngomong-ngomong tadi swap deal, gue sebenarnya kabar transfer MU di awal musim ini sangat menarik dan benar-benar makanan media. Mohon fokus Astagfirullah. Waduh, ini perlu di-cut kali. Aduh. Gak apa-apa ya. Off the screen tadi ada yang bening-bening pulang, dia bilang bye. Dijelasin. Dijelasin. Oke, jadi kan gue Grace, jadi gak fokus nih. Istriku, aku cinta kamu. Udah mikirin jawaban kalau ditanya nih. Enggak, dia udah mikir. Ini kan Grace nonton ya habis ini ya. Kan lu duluan yang nyoba. Kalau ditanya gue jawab apa ya? Oke, ngomongin swap deal. Swap deal nih. Ya, swap. Ya, Lu nggak mau nge-swap yang di rumah? Wah, tidak mungkin lah anjing. Wah, blacklist nih. Bisa nggak di-cut gue berantem dulu sama dia? Beneran nih, gue berantem nih. Gue pukulin nih. Tuh, dia aja nggak suka tuh di atas. Oke, ngomongin swap deal ya. Kenapa transfer window sekarang sangat menarik dan jadi makanan media? Ya. Aaron Wan-Bissaka. Kenapa lagi dia? Tadi kan kabarnya mau di-swap sama Denzel Dumfries. Hampir Ya. gue ngomong Denzel Washington. Denzel Dumfries. Oke. King Kong ain't got nothing on me kan gitu. Hampir ya mau di ini, cuman kan ya Inter udah nolak. Padahal Dumfries juga udah mau gitu loh ke MU. Harganya aja masih belum cocok gitu loh. Sama salarinya si AWB. Salary AWB. Nah, itu masalahnya ke West Ham sih. Lebih ke West Ham. West Ham itu ya lu bayanginnya 95.000 kayak anjing bener. Ya itu tadi kalau susah bilang dijual dari kan. 15.000 ke 95. Iya, nah maksud gue sekarang tuh pilihannya udah jelas. Karena kita mengejar Matthijs de Ligt, ngelihat si Yoro ini cedera. Iya. Dan gue yakin pasti dapat, akan ketemu angkanya. Cuman kan kalau kita bisa jual AWB, kita bisa sekalian boyong, walaupun Bayern Munich udah nolak ya si Matthijs de Ligt, nggak apa-apa. Ada penolakan. Tapi kalau sampai Mazrui juga lo bawa, keterlaluan gitu. Iya. Cuman kan ini kan bisnis. Iya. Sepak bola tuh bisnis. Dan at the end of the day, Aduh, udah lama nggak denger itu ya. Iya. Nah, at the end of the day, karena konteksnya masuk nih impor, aja nggak dipaksakan, silakan. flowing. At the end of the day, Bayern Munich juga itu kalau kita ingat di Bundesliga itu mereka sistemnya adalah 50+1 kan. Jadi fans juga punya hak suara untuk keputusan-keputusan yang diambil oleh klub tersebut. Jadi gue baru ingat yang nolak Mazrui pindah itu ya fans. Jadi makanya jadinya dari sisi itu yang kita lihat apakah Bayern Munich akan mau melepas dua-duanya. Itu balik lagi fans mau melepas atau tidak, karena ya balik lagi dengan sistem Bundesliga yang 50+1 itu tadi. Kan kita nggak takut. Dan Nasor udah bilang kalau misalnya gagal nih Mazrui, dia akan balik lagi ke Dumfries. Gua rasa sih untuk posisinya pengganti AWB mudah-mudahan kejual gitu ya. Cuman bahaya juga ya kalau dia ke West Ham. Kenapa? Wah, bahaya itu. Why? Defense-nya bagus. Ya defense-nya bagus. Dia punya David Moyes. Dia punya Kan udah nggak ada David Moyes, Pak. Cuy, Gimana nih Minpor? dia punya sekarang dia punya pemain yang benar-benar lengkap. Gue lihat contekan dulu ya. Ya. Si Kemarin dia baru beli strikernya Jerman. Oh,
si West Ham itu udah dapat satu center back, Max Kilman dari Wolves. Terus satu striker, Niklas Füllkrug, tinggi. Itu justru kekurangannya si Antonio sama siapa? Waktu tahun kemarin kan Skamaka kan? Iya, Skamaka. Wah, itu udah good catch banget Niklas Füllkrug. Dan dia udah dapat Guido Rodriguez free, nggak bayar, gratis. Memang udah tua, 31 tahun, tapi kan ya masih oke lah. Terus dia dapat 2 winger, yang which is itu emang prospek cerah, pemain Leeds, Summerville sama Luis Guilherme dari Palmeiras. Oke banget. Dan dia udah punya Kudus. Betul, dia udah tinggal nyari satu wingback yang emang fokusnya lebih ke bertahan. Ya ibaratnya AWB pas banget untuk posisi yang itu. Yang dibutuhin dia. Jadi kalau gue sih ya mental gue tuh I have no fear lah. Maksudnya kalau AWB pun misalnya melengkapi puzzle-nya mereka, good for them gitu loh. Balik lagi kayak dulu Sir Alex Ferguson mengajarkan kita, we focus on us. Kita dong. Kita kan tadi kemarin kita bahas. Ya warga poros. Maksudnya kan kita kan kemarin bahas kan. Iya. Bahwa mentalnya kita itu ya Fergie ini udah ibaratnya kayak kakek kita, part of our family kan. Ya balik lagi Manchester United should focus on themselves aja, nggak usah mikirin lawan beli apa. Ya lu lihat aja City cuma beli satu kok. Liverpool nggak ada beli siapa-siapa kan gitu. Jadi ngapain lu pikirin tapi gitu. Tapi ya pembeliannya City juga Oke. Maksud gue tetap aja we focus on ourselves gitu loh. Dan ourselves juga banyak banget yang harus kita perbaiki. Khususnya nggak cuma lini tengah aja, lini belakang aja. Tengah juga sebenarnya. Basically Manchester United perlu perbaikan di musim ini, cuman jauh. Tidak itu mesti kan perombakan sepenuhnya. Itu kenapa kita fokusnya ngambil pelatih yang bisa emang ngarahin, bukan McLaren yang cuman 1, 2, 3, 4, 5 yang 1, 2, 3, 4 gitu lah. Jadi, hey baby na. Aduh, gua ngomong mau bapak-bapak anjing. Boleh nggak sih gua tampol sekali ini? Nggak, maksud gua tuh pas gua pak gitu di-cut gitu. Jangan. Nggak, cuma maksud gua tuh overall sih menurut gua ya kayak di episode kemarin kita ngomongin bahwa Manchester United ini benar-benar kayak tadi lu bilang, dan Ashwood udah tahu kalau misalnya gua nggak dapet Delit sama Masrui, gua akan punya akan balik ke Inter Milan. Ada selalu opsi. Itu yang menurut gua itu sebuah bonus banget untuk musim ini. Tapi overall menurut lu so far ini dengan semua kejadian dan pembelian dan oke, kita dapat juga pemain Arsenal ya, pemain muda Arsenal. Obi Martin. Ya, Obi Martin. Gue tau nggak Obi Martin gue ingatnya Obi Martin yang dulu di Inter Milan, tau nggak yang wing pelari kenceng itu. Saking kencengnya bola kelewat gawangnya juga. Itu cuman, kayak si Obertan. Nggak, maksud gue itu dengan pembelian itu kan pembelian for the future ya, maksudnya benar-benar untuk for the future, dan itu salah satu. Kalau gue baca kemarin, gue jujur nggak pernah nonton pertandingannya mereka, tapi gue baca dia pernah mencetak 10 gol dalam satu pertandingan. 9 ya. Tetap aja 9 gol dalam satu pertandingan gitu loh. Jadi menurut gue this one is for the future. Cuman overall dengan semua yang pembelian kita ini, penjualan kita juga masih tergolong belum lengkap lah penjualan kita ini. Kita harus melepas Sancho, kita harus melepas AWB. Apakah kita melepas McTominay atau tidak? Casemiro atau Casemiro. Ya itu jadi ini kan balik lagi Victor Lindelof. Ya, kita balik lagi ke FFP kan. Ini Manchester United kan nggak bisa asal jual beli kalau nggak jual. Nah, menurut lu overall so far sampai detik ini, karena Sabtu kita udah Charity Shield, berarti artinya dalam waktu 10 hari lagi udah mulai kick off, dan transfer window walaupun sampai akhir Agustus, time is running down buat Manchester United. Menurut lu gimana, Mom? Gua rasa sih juga lu mau ngejar pemain siapapun juga nggak bakal bisa dimainin di hari Sabtu ya. Iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Jadi ya yang realistis aja, yang di depan mata. Karena ini semua tahu MU lagi banyak duit, dan maksain pemainnya ini dibeli dengan harga mahal gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalnya kita pun dapat pemain, proyeksi akan diturunkan mungkin di laga kedua apa ketiga kali ya? Iya, nggak mungkin di laga lawan pertama. Fulham juga nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin gitu loh. Karena semua butuh penyesuaian, apalagi gantiin posisi yang emang selama ini semua udah terbiasa. Kita contoh Casemiro, kurang bagus apa gitu dia di musim pertama, terus di musim kedua memang menurun, tapi kan arah serangan United semua berasal build up-nya itu. AWB juga dikasih kesempatan itu. Bahkan kemarin kalau lo lihat di pre-season, kebanyakan perannya AWB itu diambil sama Yoro.
Dia benar-benar melebar ke kanan. Gitu. Jadi ya siapapun yang dibeli mungkin nggak bisa dalam waktu dekat, mungkin bahkan ditaruh di ujung di ujung transfer window. Makanya gue bilang lagi seksi banget nih MU nih. Transfer window-nya. Ada lagi yang lo harapkan datang? Sebenarnya banyak yang ini baru rumor ya. Rumor nih, kalau misalnya pun Tony juga dirumorin kan? Tonynya ini Ivan Tony. Oh, Ivan Tony. Tapi nggak tahu ya, beritanya tiba-tiba hilang lah. Kayak gue nggak tahu, MU nggak begitu concern di striker. Cuman kan kita nggak tahu. This is Jason Wilcox, this is Dan Ashworth, yang mereka bisa datengin pemain yang kita tiba-tiba, wah anjir kok dapet gitu loh. Itu kejadian di Isak di Newcastle kemarin. Tiba-tiba kita ngincar Isak nggak tahu udah deal sama Newcastle kan, gila itu menurut gue. Dan Ashworth di sini tuh rumornya tuh udah ada Joao Gomez. Itu menurut gue ya kalau kita dapet umur 23 tahun, harga murah 30-35 juta, good catch banget gitu. Dan pasti Wolves akan ngelepas karena dia kan baru ngambil beberapa pemain juga. Terus kalau buat di center back, kalau kita nggak dapet si siapa namanya De Ligt, itu masih ada Jonathan Tah. Ya, gue rasa itu udah sempet kesebut, memang nggak official dari mulut Dan Ashworth, tapi kan media Fabrizio Romano nggak mungkin lah Fab asal sebut MU tertarik sama Jonathan Tah, pasti dia dapat info dari orang dalam juga, lingkar satu. Ya, itu udah plan B. Lalu ada lagi udah nih. Dua itu. Jadi menurut gua plannya MU sekarang untuk di jendela transfer ya kita tinggal tunggu aja. Tinggal gimana kalian ngelihat, kita semua ngelihat media tuh ngegorengnya kayak gimana. Nah itu kan lu tadi ngomongin yang lu inginkan apa semua, tapi lu udah sempat ngomongin ya udah kita pasti memakai pemain yang ada aja nih sekarang. Ya mau nggak mau, ini benar-benar ngulang Piala FA kecuali ada si Zirkzee. Literally kita weekend ini memulai pertandingan kita di Charity Shield melawan Manchester City. Sementara pemain-pemain kita yang available nih, yang first teamnya kita lihat Bruno Fernandes baru balik. Martinez juga baru balik, Maino juga baru balik, Garnacho baru balik, Zirkzee udah dari awal, tapi memang kita nggak tahu ini akan dipakai atau tidak, karena Luke Shaw juga baru balik. Karena kan dengan kondisi Højlund cedera, kemungkinan besar nih Zirkzee bisa jadi dimainkan kan. Bisa jadi dia pakai 4-2-3-1 yang kemarin. Menurut gua dia tadinya mungkin Zirkzee ini dipakai untuk beberapa menit aja, dengan kondisi Højlund cedera ini kemungkinan besar menitnya ditambahkan, karena masih ada Rashford, walaupun ya lu bilang diplot untuk jadi winger, dia masih bisa jadi striker utamanya kita juga kan. Nah tapi Rashi juga baru, walaupun kemarin cedera ringan, tapi tetap aja ini juga menurut gue belum 100% juga. Betul. Ditambah lagi sebenarnya gue potong sebentar, itu akan jadi dilema Ten Hag juga. Musim lalu Rashford emang lagi nurun, makanya gampang banget milih antara Garnacho sama Diallo. Jadi ya Rashford gue istirahatin. Nah sekarang jadi dilema baru nih. Mungkin kalau gue rasa sih Garnacho atau Amad Diallo yang akan diistirahatin. Rasio yang akan malah Amad Diallo ya? Ya antara dua itulah, harus pilih salah satu kan. Gak mungkin dua-duanya barengan kan gitu. Susah ya Mon. Iya, nggak maksud gua. Tapi kayaknya Garnacho susah sih untuk dicadangin sama dia. Itu kan anak kesayangannya. Maksud gua, kita dengan konsep yang ulangan final Piala FA musim lalu, tapi hey, ini beda. Ada Rashford yang sudah upgrade lah misalnya yang kita bilang. Tapi lu yakin banget deh Rashford udah upgrade? Oh udah dong. Lu nonton nggak sih dia nonton? Nggak, gua nonton. Cuman maksud gua tuh one off game itu, pre-season itu gue nggak pernah menilai pre-season itu sebagai sebuah patokan. Justru itu pre-season itu ya bukan artinya lu gila-gilaan main di situ. Dengan main yang kayak begitu aja dia bagus lah. Ya mudah, gue masih ada optimisnya bahwa Anthony juga berarti kemarin nggak gila-gilaan. Ya nggak tahu kan akan jadi senjata. Jadi maksudnya kalau Anthony kan blundernya itu dia belum gila-gilaan. Nanti di seasonnya baru dia gila-gilaan blundernya. Mungkin dia kan mulai muter-muter juga sambil jalan. Dia bilang, sorry man, trademark gue El Gasing itu harus gue pertahankan. Ya tapi gue rada optimis. Mungkin ya kita ngomongin City ya. City baru dapat winger baru yang inverted winger, siapa Savio tuh dari Girona ya kalau nggak salah ya. Dari klubnya sendiri mau ngambilnya. Maksud gue itu good catch juga. Kan kemarin masalah dia adalah dia maksain Bernardo main di sayap kanan. Yang which is, wah kita udah masuk pembahasan MU City nih ya.
kalau kita lihat kemarin tuh Bernardo lebih banyak jemput bola. Dia bener-bener nempel, karena kan bola harus ngalir. Dia ball carrying-nya paling bagus di antara semuanya kecuali De Bruyne. Dia lebih banyak turun yang akhirnya ninggalin posisi tengah ke depan di sisi kanan. Itu dieksplos sama MU. Kalau lu bilang kayak gitu, menurut gua itu juga ada faktor daripada kemarin tuh Amrabat betul-betul ngantongin De Bruyne. Jadi nggak bisa jemput bola sama sekali. Nah, permasalahan kita justru di defender midfielder. Nggak ada Amrabat nih coy. Bagaimana nih coy? Lu mau berharap Casemiro kayak Amrabat susah. Tapi kalau secara permainan mungkin akan lebih ngalir karena Casemiro pengaliran bola bagus. Ya. Itu sih kalau gue ngelihatnya. Kalau kita ngelihat yang gimana nih MU lawan City nanti, kalau dari lu sendiri gimana? Kalau gue pribadi sih, satu ya tadi sempat off cam kita bahas bahwa ini mungkin bukan jadi prioritasnya Manchester United juga ya. Tapi tetap aja Community Shield is a shield. Itu adalah salah satu trofi yang kalau bisa kita menangkan ya wajib kita menangkan. Nah, balik dengan pembicaraan kita tadi di awal ini bahwa squad kita juga sebenarnya belum 100% fit. Gue bilang sih Erik ten Hag akan menggunakan yang available sama dia. Otomatis Bruno tuh pasti turun. Kapten untuk false nine, dia bakal jadi false nine dan itu menjadi kaptennya MU dan mau kondisi lu seperti apa aja, gue yakin si Bruno cukup profesional. Dan gue yakin Bruno juga profesional. Nah, yang jadi pertanyaan gue sekarang di kiri ini, apakah lu akan memaksakan Luke Shaw untuk masuk ke sana, atau lu akan ambil opsi kayak kemarin pre-season, lu kasih lagi mungkin kayak Harry untuk balik lagi bermain di posisi kiri gitu. Kalau di tengah dengan tidak adanya Yoro, Maguire, Martinez walaupun belum 100%. Ngomong-ngomong kemarin golnya Arsenal itu juga ya gara-gara Maguire juga. Ya, dia salah fokus, udah nggak prepare. Jadi menurut gua, you have option saat ini di belakang nih untuk Maguire dan Martinez. Di kanan masih di AWB sampai beres semua itu, gue yakin AWB atau Yakin Dalot. lu AWB yang diturunin bukan Dalot? Dalot kan juga berbalik. Kalaupun misalnya nggak tau ya, gue optimis sih bakalan full tim the best line up-nya Ten Hag, yang which is orang-orang yang baru datang ini, pemain-pemain yang baru bergabung ini. Oke. Tapi walaupun baru latihan seminggu. Baru latihan seminggu, enggak maksudnya lu dengan latihan seminggu dan lu belum 100% fit, gue nggak yakin sih. Tapi I don't know ya, mungkin ya, itu kan dari gue, menurut gue akan ya kalau menurut gue sih dia akan kombinasiin. Karena lu nggak akan mungkin bisa bawa, maksudnya your starting 11 semuanya itu masih dalam kondisi 60%. Itu agak resiko lu main lawan City. Kalau tadi misalnya lu ketemunya misalnya katakan ya biar marah aja kameramen Arsenal misalnya ya. Ajax sekarang dia. Oh, dia jadi pakai Ajax sekarang. Ajax. Gue bingung. Nah, maksudnya kayak misalnya tim-tim yang lain, mungkin berani kayak gitu. Tapi kalau ini City kan udah jelas. Satu ini Manchester Derby lagi. Mau di ajang FA Cup, mau di ajang Liga, mau di ajang charity seperti ini the Manchester Derby lagi. Dan ini sebuah pride sendiri bagi warga-warga Manchester. Dan gue yakin Ten Hag sekarang udah mengerti itu, bahwa ini mungkin lebih penting daripada beberapa pertandingan yang lain. Jadi kalau menurut gue sih dia akan mengkombinasiin. Nah, PR dia justru yang tadi kita bilang di midfield, mau nggak mau dia pasti mainin Casemiro. Oh iya. Karena you have nobody else. McTominay, man. Iya, tapi the fastest man in the Manchester United. Gue tanya lu, kalau misalnya McTominay lu masukin ke belakang, berarti lu mengandalin Maino lagi dong jadi defensifnya, jadi jangkar? Enggak dong. Kita jadi tuh siapa? Kemarin di Piala FA itu ngandelin quick transition. Dengan adanya Amrabat kan? Ya ya benar. Tapi kan itu kan nggak harus pemain yang model kayak Amrabat yang harus di tengah. Itu benar-benar ngandelin quick transition yang 4-2-3-1 di mana benar-benar ngandelin serangan balik lah. Kalau lu perhatiin sepanjang pertandingan, MU baru bergerak, Bruno, Garnacho, Amad Diallo semua baru bergerak. Kalau midfieldernya bola sudah diambil oleh antara bukan midfielder passing bola ke center back. Lu perhatiin setiap kali bola masuk ke siapa kemarin tuh si Nathan Ake atau si John Stone ya, bola ke situ langsung pressing. Gua rasa akan ngelepas ball possession juga ini. Persis sama yang dilakukan ketika Piala FA. Bedanya justru yang mungkin akan jadi masalah. Waktu itu kita nggak ada Ruben Dias di situ. Dan kita yang gue bilang tadi, nggak ada Savio, nggak ada pemain model
inverted winger yang bisa mungkin tukeran sama Foden bagus main di kiri di kanan. Dan kipernya, Mang. Apa? Kipernya di final FA Cup dengan besok tuh pasti udah berbeda. Iya. Si main Kelleher, iya. Ederson tuh mau dijual besok turun ya? Kemungkinan besar nggak turun. Gua rasa yang diturunin tetap kayak si Kelleher ya, bukan siapa? Kelleher Liverpool ya. Siapa? Ortega. Kekurangannya cuman ya justru dia bagus sebenarnya buat nahan penalti. Kok gue Kelleher sih? Ya, maksud gua kita nggak ada waktu itu City nggak ada pemain-pemain itu. Justru itu yang harus diantisipasi Ten Hag. Dengan adanya Ruben Dias, aliran bola dari belakang akan jauh lebih bagus, dan orang-orang model kayak De Bruyne atau kalau kemarin Bernardo Silva kalau emang dimainin lagi nggak perlu jauh-jauh turun ke belakang, gue rasa. Dan itu bisa ngancurin. Lu punya Savio ini ibaratnya sebuah puzzle baru yang harus tahu seperti apa ya. Itu yang harus diantisipasi sih. Sementara di Manchester United sendiri untuk serangan lini depannya itu masih sama aja nih. Oh iya, kita ya paling Zerzi kalau jadi beneran kita ya tim kemarin ini nggak ada perubahan. Gua nggak tahu ya kalau Zerzi itu akan jadi senjata atau mungkin Rashford mungkin. Gue nggak tahu ya, itu rencana Ten Hag ya. Cuman Tuhan yang tahu. Jadi kalau winger lu tuh menurut lu siapa? Kalau gue tadi selesaikan yang starting lineup gue tuh, gue mikir di depan itu Rashford, di kiri itu Garna, di kanan itu si Amad Diallo. Oh, kalau gue lebih tetap kayak kemarin, cuman buat winger kita Rashford, Diallo. Garna akan jadi mungkin super sub. Di tengah, di depan? Apa? Striker? Ya Bruno false nine. Oh jadi ya, Bruno yang false nine. Karena gue nggak tahu nih Zerzi udah bisa udah terbukti diturunin. Gue nggak tahu sih. Ini Community Shield. Zerzi belum ada turun kan ya? Belum. Oke. Ini Ineos cuy. Dia udah bilang dia pengen ada piala di musim ini, dan Community Shield itu adalah awal yang bagus. Iya. Kita nggak tahu lah apa yang dilakukan Ruud van Nistelrooy sama Ten Hag sama itu bocah gitu. Oke. Ini menarik banget sih. Sip. Karena berhubungan tadi Minpor juga sudah mengangkat aba-aba extra time-nya kita cuma 5 menit. Jadi kita akan segera mengakhiri podcast ini. Tapi sebelum kita akhiri dengan salah. Apa sih? Sorry. Apa sih? Lo nih kayak kemana sih arahnya? Nggak tahu. Iya, gue juga nggak tahu. Transisinya agak lambat ya kan. Nggak, cuman maksud gue. Bener ngobrol bapak-bapak nih. Enggak, Mon. Kayak kata lu kan Ineos mengharapkan ini harus ada piala musim ini. Oh iya. Musim pertama Ten Hag dia datangkan League Cup. Musim kedua FA Cup. Musim ini? UCL. Kan nggak main di UCL, Minpor. Gua rasa sih akan maksain liga sih. Maksain liga? Iya, maksain lu liga. Yakin? Oh iya. Nggak Euro aja dulu. Enggak. Maksud gua gini. Dari yang tadi kita omongin ya, maksud gua pembeliannya udah jelas, dan orang-orangnya dalam tanda kutip quote and quote harganya murah-murah nih, kecuali Ugarte ya, bisa aja disikat semua kalau emang pemain-pemain yang kayak Casemiro berhasil dia jual ke Liga Arab, AWB berhasil ke West Ham, bener bisa ke West Ham, Anthony bisa dijual ke Liga Arab, Sancho. bisa jadi karena emang semua, Sancho juga bisa jadi pemain-pemain yang tadi kita omongin itu digas semua gitu loh. Ya kita lihatnya paling nggak 1 minggu sebelum transfer window ditutup itu pasti akan menarik banget. Tau nggak apa yang bakal jadi surprise? Ngejar-ngejar Ugarte dengan semua yang tadi kita udah sebut. Toto yang datang Frankie De Jong. Anjing lah. Ya udah. Pasti gue yakin Frankie De Jong ada warga Force. Yes, Frankie De Jong pasti ada, gue yakin. Iyalah, sama aja kayak zaman kita Snyder. Yes, musim ini Snyder. Tapi mau ditaruh di mana Maino, gila lo. Gimana ya udah. Menurut lo Charity Cup, Charity besok hasil akhir kita akan selebrasi lagi atau kita akan memulai musim ini dengan menangis-nangis? Dengan City yang lengkap kayak gini, gua nggak bisa berharap banyak sih. Dengan situasi klub yang baru kehilangan beberapa pemain yang baru dibeli, terlepas dari Zirkzee ya, dan beberapa pemain yang mungkin akan sampai akan berhasil diboyong ke Old Trafford dan nggak bisa dimainin juga. Menang aja udah satu hal yang ajaib.
Ya. Nah. Jadi kalau misalnya pun kalah nggak terlalu Ya udahlah. gitu. Jadi ya, kita udah tahu nggak ekspektasi kita nggak terlalu tinggi lah ya. Nggak berharap Ya, banyak, ya. tapi optimis karena permainan sudah totally berubah. Jadi skor MU atau City? City lah. Poros City dong sekarang. Oke, guys. MU lah. MU ya. 2-1 lagi lah. 2-1 ya. 2-1. Kita selebrasi lagi. Guys, kita selebrasi bareng-bareng. Kalau sesuai dengan kata Emon, kita selebrasi bareng-bareng. Kita akan adakan nonton bareng di Treehouse Kemang. Yoi. Oke. Boleh lihat detailnya nanti semuanya ada di sosial medianya kita. Yang udah reservasi, tolong datang about half an hour early untuk registrasi ulang dan ya seperti biasanya lah. Jadi kita tunggu di Treehouse Kemang. Kita rayakan selebrasi. Kalau misalnya sesuai dengan kata Emon, kalau ternyata tidak sesuai dengan kata Emon, kita pukulin Emon bareng-bareng. Oke? Gua Patrick. Ya Emon. Anjing lu bangsat. This is Poros Salah. Bye. Thank you.